Yo yo yo, semeton, balik lagi di podcast Radar Bali. Wuhu. Edisi kali ini spesial. Aku mau pamerin makanan-makananku di sini bareng dunia food and beverage. Masih bersama tim dari Quest Hotel Kuta. Di sini sudah bersama dengan Bli Didit dan juga chef atau Bli Iyas. Ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, beli sekalian yang ada di seberang saya nih, bisa dijelaskan ada apa nih? Bawa makanan banyak buat saya sekarang nih. Jadi yang pertama, terima kasih untuk Radar Bali sudah mengundang kami di dalam sesi podcast ini. Iya. Jadi izinkan sebelum saya menjelasin, saya Chef Iyas, head chef di Quest Hotel Kuta. Oke. Jadi kali ini kita akan membawakan beberapa menu spesial promo kita yang ada di Quest Hotel Kuta yang sudah berjalan dari bulan Juli kemarin. Dan rencananya ini kita akan jalankan sampai bulan Desember nanti. Oke, selama 6 bulan tuh Chef. Ya, benar. Ya. Itu dalam program apa itu? Menu-menu kali ini? Jadi program ini utusan dari manajemen kita, yaitu Archipelago Internasional. Jadi semua brand Archipelago ini mewajibkan untuk membuat menu ini dan dipromosikan. Itu dia pemirsa, 60 second to Tokyo. Jadi mengajak tamu biar bisa ngerasain sensasi ke Tokyo tanpa harus ke Tokyo. Seperti itu benar. Mungkin konsepnya. Jadi konsep dan temanya ini seperti street food ala-ala di Tokyo lah ya. Jadi kita bisa sajikan di dalam hotel kita. Kita di sana ada sebuah gerobak juga, yang layaknya seperti di street food di sana. Jadi di sana kita display makanan kita, ada juga beberapa live cooking. Jadi tujuannya itu sangat menarik ya bagi tamu yang sekedar lewat mungkin akan secara tidak langsung melihat gerobak kita dan wah pengen tahu nih apa aja street food ala di Tokyo gitu ya. Menarik sekali. Jadi grup dari Archipelago seluruh Indonesia mungkin ya. Itu membawa program untuk memperkenalkan makanan-makanan yang khas. Mungkin ini jadi periode yang sudah beberapa kali lah dilaksanakan ya. Dan kali ini temanya memang Tokyo seperti itu. Nah, mungkin bisa dikasih tahu mungkin dikenalin apa aja ini menu-menu yang udah ada di atas meja. Baik Pak Bayu, terima kasih. Saya akan menjelaskan. Jadi kali ini saya bawa 4 menu 60 second Tokyo. Ini salah 4 lah ya. Jadi signature-nya ya. Ya, kebetulan kita bestseller. Menu kita ada 12 untuk foodnya, ada 10. Ada 12 main course. Ya, 10 untuk yang 60 second to Tokyo. Ya benar. Jadi ada 10 yang taste-nya savory, kemudian ada 2 dessert. 2 dessert. Ya benar. Nah, yang pertama ini saya kenalin. Ini yang beberapa menu yang menjadi top selling kita di Quest Hotel Kuta. Yang pertama itu adalah chicken yakitori. Chicken yakitori yang sebelah sini ya. Ya, sebelah sini. Jadi chicken yakitori adalah? Jadi yakitori identik dengan sate sebenarnya di Tokyo ya, di Jepang. Jadi di sana identik juga menggunakan bumbu teriyaki untuk rasanya itu gurih, ada sedikit asapnya juga dan ada rasa norinya juga. Jadi seperti itu. Itu menggunakan rice crispy juga di sampingnya, itu seperti biskuit. Jadi untuk sebagai peneman. Nah, yang di sampingnya itu adalah takoyaki. Sebelah sini takoyaki. Ya, takoyaki ini juga menjadi best seller kita. Dan kita jualan dari bulan Juli kemarin.
salah satu menu yang paling top itu adalah Yang takoyaki. paling cepat repeat order lah ya. Iya. Paling habis banyak. Paling banyak tamu itu tertarik. Dalamnya apa? Nah, dalamnya itu kita menggunakan daging gurita. Daging gurita ya Ya. semua. Ada pilihan selain gurita? Khusus untuk takoyaki kita menggunakan gurita dan daging seafood lah istilahnya seperti ikan gitu. Olahan laut lah ya. Ya. Kemudian selanjutnya Selanjutnya itu adalah namanya chicken kamikaze. chicken kamikaze. Jadi kamikaze itu layaknya orang Tokyo itu biasanya sebuah makanan yang sering kita ingat seperti chicken katsu. Oke. Jadi diimplementasikan di hotel itu menjadi chicken kamikaze. Untuk chickennya itu seperti chicken katsu, kemudian ada hot sauce-nya juga. Ya, di atasnya itu siapa ya langsung? Ya benar. Kemudian ada side dish nasi putih dan beberapa sayuran seperti pok cuy dan jagung. Oke, komplit lah untuk nutrisi ya. Iya, Ada benar. karbo, ada serat, ada protein. Iya benar Pak Bayu. Ya. Selanjutnya Yang lagi satunya itu ini. Ada manis-manis dessert-nya. Dessert ya. Salah satu dessert yang menjadi favorit juga untuk selling kemarin yang kita setelah cek itu namanya Japanese cotton cake. Japanese cotton cake. Iya benar. Jadi untuk Japanese cotton cake itu teksturnya lembut, Oke. dia rasanya itu creamy karena dominan banget rasa cheese di dalamnya itu. Baik. Kemudian dipadukan dengan saus karamel dan strawberry. Strawberry di atasnya ini siapa yang? Iya, Oke. benar. Waduh, makin nggak sabar buat nyobain. Tapi sebelum itu kita mau tanya lagi untuk beverage nih dengan ahlinya nih, ahli intinya dengan Beli Didit lah ya, Ya, benar, sebagai F&B supervisor di Quest Hotel Kuta. Mungkin minumannya apa aja nih yang dibawa sekarang, Chef? Baik, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada kami, tentunya kepada Quest Hotel Kuta. Terima kasih atas Radar Bali yang Ya. telah mengundang kami di sini. Pada sore hari ini kami akan membawakan tema yang berjudul 60 Second to Tokyo. Oke, ini salah satu bagiannya. Salah satu juga, bagiannya kami hanya membawa 2. Kemudian 2 dari 4 item ini adalah best sellernya. Baik. Ya. Jadi di 60 Second to Tokyo itu ada 4 minuman. Yang pertama yang ada di depan kita yang warna merah. Yang warna merah itu namanya adalah Sunset, yang di mana minuman tersebut Oke. menjadi ciri khas yaitu garnisnya. Apa Ya, itu? garnisnya tersebut adalah memakai bunga telang telang. ya bunga telang. Dan itu kalau nggak salah bisa dikonsumsi juga ya bunganya? Ya, cuman itu harus melalui proses. Oh, masih ada proses. Ya, masih ada lagi. proses. Airnya yang bagus untuk kesehatan. Oke. Kalau dari segi rasa, lebih Dari segi rasa itu cenderung sour, asam, asam, Oke. dan juga sedikit ada manisnya. asam manis. Ya, cuman manisnya nggak terlalu Pekat. dominan ya. Ah. Karena itu bahan-bahannya dari dry rosellati. Kemudian ada menggunakan apple juice. Apple juice juga. Ya, apple juice, kemudian ada lemon juice, Baik. kemudian ada sedikit simple sirup. Nah, jadi Oke. bahan-bahan itu yang membuat cita rasa yang lebih tonjol ke sour. Sama Ya. segar-segar asam. Segar-segar habis asam. makan-makan yang Ya, benar-benar benar sekali. cocok sekali ya. Nah, kemudian di Kemudian yang di sebelahnya. sebelahnya itu ada Shizuka Matcha Cooler. Jadi taste-nya juga tidak jauh beda. Sweet sour juga. Shizuka matcha. Shizuka Matcha Cooler. Matcha Cooler, Ya, itu menggunakan premix matcha grande. Kemudian ada lime juice. Lime juice-nya. Ya. Kemudian yang menarik di sini kami memakai yang namanya Yuzu Homemade. Yuzu Homemade. Ya, Yuzu Homemade tersebut adalah orange sunkist yang direbus dengan menggunakan gula, kemudian lemon import, kemudian kita aduk sampai rata dan akan menimbulkan rasa manis. Baik. Ya, jadi itu yang menarik Jadi di cenderung sana. manis Ya, biasanya. cenderung manisnya. Cuman ada sedikit sour juga. Nah, menarik nih kan. Ya. Tadi udah dijelasin nih 2 minuman. Ya. Udah nggak pengen, nggak sabar saya pengen cobain. Inspirasinya dari mana sih?
Jadi dari yang pertama itu Sakura Sunset, yang dimana inspirasinya tersebut adalah bagaimana kita sore hari menikmati minuman tersebut dengan terinspirasi dari sunset. Sunset di Ya. atas Quest Hotel. Benar sekali. Ajaib. Jadi warnanya pun karena ini mohon maaf karena sedikit watery. Ya. Jadi warnanya agak cair lah ya. sudah agak cair, jadi tidak mau perfect. Ya, jadi itu namanya Sakura Sunset. Kemudian yang di sebelahnya itu ada yang namanya Shizuka Matcha Shizuka Cooler. Matcha, Ya, oke. jadi matcha tersebut bisa diolah dengan berbagai jenis minuman, Di mix lah ya. di mix. Kemudian kami di Archipelago tersebut membuat suatu gebrakan baru yang dimana jarang juga ada yang membuat matcha yang dalam bentuk ice. Iya, ini kayak Ya, jarang. bentuk ice dan juga dapat rasa manisnya dari yuzu homemade. Jadi kami tidak membelinya. Jadi Oke. itu kami pakai pengolahan atas ingredient-ingredient yang diberikan dari corporate. Itu Oke. sudah tersedia di resipinya. Jadi Baik. ya seperti itu. Luar biasa, ini dia menurut kita hari ini yang sangat spesial. Artinya di seluruh grup Archipelago bisa didapetin ya. Salah Ya. satunya di Quest Hotel Kuta Ya, tentunya, bukan? Ya, Nah, jadi kami di khususnya di FB untuk di Archipelago tersebut sudah sangat gampang sekali karena dari corporate sudah memberikan sangat lengkap Oke. dari materi bahan untuk pembuatannya seperti apa bahan ingredientnya, kemudian cara pembuatannya, kemudian method of cookingnya dan lain sebagainya, termasuk sudah diisikan cost-nya. Jadi kami di unit hanya menyediakan dan mencari di mana belinya tersebut dan Oke. kita tinggal olah dan pembuatannya itu pun sudah ada di resipi. udah ada di sana ya. Ya. Jadi tinggal nyediain Tinggal dan nyediain. siap untuk diserbu sama Ya, customer. benar sekali. Nah, kalau berbicara makanan dan minuman tentu saja sangat kurang lengkap kalau belum dicobain. Iya, Benar nggak sih? Iya, benar. Kita harus coba. Ya benar, silakan, Mungkin Pak kita Bayu. Silakan. bisa mulai dari mana? Direkomendasikan. Rekomendasi ini dari takoyaki dulu. Takoyaki dulu ya. Kita coba dulu yang dari yang ringan. Takoyaki di dalamnya adalah daging Gurita. Boleh chef beli mungkin Ya. ikut bareng. Kita cobain dulu Ya. takoyaki. Namanya apa tadi? Saya lupa. Nah, jadi untuk benar lah Pak Bayu itu namanya Aha. takoyaki. Cuman di sana ada sausnya juga. Oke. Jadi saus takoyaki itu rasanya itu Otentik sweet ya? dan gurihnya. Gurihnya di sana dapat ya. Tanpa basa-basi kita buktiin apakah omongan chef bener. Nah, untuk taburannya itu adalah ikan kering yang diserut tipis, itu namanya katsubushi. Katsuboshi. Ya, Ya, pemirsa. Sampai lenetan saya. Saking gedenya ya. Jadi ini enak sekali. Mungkin untuk takoyaki aja seporsi udah kenyang ya. Nggak perlu nasi lagi mungkin ya. Dan ini memang rasanya benar yang dikatakan chef tadi. Memang dominan gurih. Begitu dengan perpaduan dari saus yang otentik benar. untuk memang takoyaki ya. Jadi untuk menu 60 Second Tokyo, kita mulai dari harga 55.000. 55.000 udah dapat apa aja chef? Jadi udah ada dapat chicken kamikaze. Jadi salah satunya. Kemudian ada beberapa lagi menu kita yang lain seperti yakimeshi fried rice. Jadi itu nasi goreng ala Tokyo. Oke. Juga ada satenya. Jadi ada penemannya juga. Jadi itu startnya mulai dari 55.000. Ya. Itu udah dapat main course apakah dengan juga minuman? Sudah ikut? Kalau itu untuk main course-nya saja. Oke, siap. Nah, saya nggak mau kenyang dengan takoyaki, tentunya juga mau cobain yang lain nih. Apalagi nih, yang kedua Sekarang mungkin. coba aja Pak Bayu mungkin dari sini. Itu yakitori, benar? Ini dia chicken yakitori. chicken yakitori. Ini adalah salah satu menu di 60 Second 60 to Second Tokyo. Ini merupakan sate khas Jepang yang menggunakan daging ayam, benar ya? Iya benar. Ya. Di sini juga di sela-sela dagingnya ada apa ini, chef? Itu ada daun bawang. Daun bawang. Ya. Oke. Kita cobain langsung.
Ya, jadi itu ada penemannya juga. Itu adalah rice crispy. Ini ya rice crispy. Ya. Sebagai pengganti karbo kah? Ya, biar ada crispy. Oke. Jadi ini menarik pemirsa. Rasanya enak, tapi saya mungkin baru pertama kali ya. Mungkin Iya. belum terbiasa dengan taste-nya mungkin. Ini lebih cenderung ke gurih juga sebenarnya. Iya. Dan juga manis ya. Benar. Luar biasa, saya nambah lagi ya. Kita buat iri kameramen dan yang di belakang layar. Mereka nggak bisa nyobain, kita habisin sekarang. Nah, kemudian apa lagi nih? Menu Nah, utama. sekarang sebelum kita ke dessert, di sebelah sana ada chicken kamikaze. Chicken kami kasih. Yang ini ya? Ya, Ya. itu lengkap banget untuk komposisi dari karbo, Protein dan serat. seratnya ya. Oke. Itu termasuk menu main course. Main course-nya. Ini juga jadi andalan ya di sana ya. Iya. Ya. Jadi itu rasanya sedikit spicy untuk sausnya. Oke, ini yang saya suka nih mungkin. Ini juga ada taburan bawang goreng mungkin kalau nggak salah. Ya, itu adalah bawang putih goreng. Bawang putih goreng. Kalau Balinya kesuna. Iya, benar. Kita cobain. Chef dan Bli mungkin boleh bareng-bareng. Baik. Iya. Saya nggak enak makan sendiri, ntar habis sendiri ntar. Enak ini. Iya. Saya lupa ngejelasin dia. Sangat cocok di lidah. Iya, Kita bener. makan. Jadi kalau mungkin permisa yang menonton podcast kami ini, jika berkunjung nanti ke Quest Hotel Gupta, membeli satu menu dari menu 60 Second to Tokyo ini, kita akan kasih akses untuk berenang juga. Udah include ya sama Ya. akses berenang. Oke. Free swimming. Free swimming juga. Oke, Dan oke. itu dapat tawalnya juga. Gokil sih. Beli makanan, free swimming. Ya. Kapan lagi kan? Iya, Benar benar. sekali. Ini enak banget, sumpah. Pas banget di jam-jam makan siang kayak gini. Tadi saya sempet-sempetin, kayaknya bakal ada makanan. Ternyata bener. Jadi saya nggak makan deh. Spesial untuk Radar Bali. Thank you, Quest Hotel Kuta. Nah, yang terakhir sekarang mungkin pakai ini aja biar kayak Oke, ini adalah spesialnya. Ini adalah dessert. Habis yang gurih-gurih, kita jajal yang manis-manis. Ya benar, mungkin langsung didampingi dengan. Nah, itu dia. Ya. Sebelum saya cobain ini, saya seluput dulu. Ya. Yang mana nih, Chef? Dan Pak, mungkin yang cocok. Yang sakura. Mungkin yang Sakura. Sakura ya? Sakura Sunset. Ini yang lebih maco ya, merah-merah. Mungkin diaduk dulu. Diaduk dulu ya? Karena ingredientnya masih belum kecampur rata. Apakah di dalam minumannya ini juga terkandung alkohol? Tidak. Tidak ya? Ya, non alkohol, cuman itu kami top with sparkling grape. Ya. Oke. Jadi paling atas itu kami taruh Bunga telang. sparkling grape dan bunga telang. Siap. Ya. Sangat lega sekali. Seger banget. Dan memang benar rasanya tidak terlalu manis. Ya. Lebih dominan di sausnya ya tadinya. Ya. Sunset. Sunset. Sakura Sunset. Sakura Sunset. Oke, gokil. Rasanya kayak familiar, kayak saya pernah makan dulu. Mengingatkan saya dengan salah satu merek permen mungkin, atau cuma di lidah saya mungkin. Tapi belum enak. Ya. Nah, ini selanjutnya Ya. adalah Itu adalah dessert Dessertnya. kita yang menjadi top selling. Itu namanya Japanese cotton cake. Japanese cotton cake. Ya. Kita cobain dulu. Di sini ada stroberinya Dan ada caramel sausnya. karamel sausnya. Iya. ASMR. Bener. Ini sangat lembut. Dan juga tentunya manis. Memang layak untuk jadi dessert ya. Iya. Iya.
Saya habisin dulu saya, Pak. Ini enak banget. Nggak bisa kata-kata lagi. Buat yang penasaran, mungkin langsung dikepoin bisa ya. Iya benar. Bisa Datang langsung ke Hotel Quest Kute atau di tim-tim Archipelago lainnya ya. Benar sekali. Apa kita makan aja ya, nggak usah ngobrol ya. Kita habisin dulu ya. Nah, aku mau coba yang lagi satu nih Ya, benar minumannya nih. sekali. Ini ada Shizuka Matcha Cooler. Shizuka Matcha. Yes. Kita cobain menu-menu yang udah dibawain. Itu yang membuat asam juga ada kami top with bitter lemon soda. Ini ya slice soda. Bitter lemon sodanya ya. Wow, unik rasanya. Ya. Itu karena sedikit sudah watery, mungkin ketika fresh itu akan lebih Tendang lagi ya, rasanya. tendang lagi. Beli mungkin kalau misalnya ditambah alkohol kayak lebih mantep ya. Memang muktil ya. Ya, betul. Luar biasa, pemirsa. Kalau kita fokus di makanan, kita nggak ngobrol-ngobrol nih nantinya. Soalnya rasanya makanannya enak-enak dan wajib dicobain menu-menu dari 60 Second to Tokyo karena memang benar-benar autentik rasanya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Tokyo buat nyobain makanan-makanan khas Tokyo itu sendiri ya. Ya. Mungkin dari apa namanya campaign 60 Second to Tokyo sendiri, mungkin yang jadi favorit pengunjung apa ini sejauh ini nih? Dari makanan Jadi kah atau dari minumannya? untuk customer kita yang datang ke kos kita sebelumnya, sejauh ini dari penilaian kita itu yang menjadi favorit adalah sebelum ini kita juga ada mulai dari breakfast, kemudian kita juga punya restoran namanya Base Restoran. Jadi itu open dari jam 11 siang sampai jam 10 malam. Oke. Jadi selain menu Tokyo ini kita juga ada menu-menu yang lain juga yang memang udah reguler di sana Ya. yang notabene memang menjadi ada beberapa menu yang memang menjadi favorit juga. best seller selain lah ya. ini, Terus kita juga ada bundling paket dengan pool. Jadi mulai dari 30.000 sampai 100.000. 100.000 Oke. pun kami sekarang ada yang terbaru itu menggunakan menu pizza. Pizza. Ya, Satu loyang. satu loyang. Gokil. Satu loyang 100.000. Saya Dapat pizza. ya dan juga pizza dan iced tea. iced tea. Ya, Ya, Dan juga benar. bisa iced tea-nya berenang itu ya. pun dapatnya 2. Gokil. Ya, Memang jadi buat- yang teman-teman yang terutama yang berpasangan. Nah itu yang Jadi bingung nyari terutama- tempat buat pacaran ya. Ya, Ya, jadi benar. bisa datang ke hotel kami. Boleh dicobain tuh ya. Ya. Tentunya yang punya rencana untuk renang gitu misalnya. Jadi bosan nih ketika renang dengan menu yang itu Iya. aja. Coba deh datang ke Quest kita. Tuh, Jadi banyak cukup banget ya dengan pilihannya. konsum makanan, kita punya banyak menu. Banyak menu Jadi, pilihan. bisa berenang. Hmm. Jadi seperti itu. Jadi renangnya itu pun sepuasnya. Renang sepuasnya, jadi dapat kami makan tidak yang enak-enak. jadi kami tidak menentukan waktu di sana. Gokil, Ya. itu dia. Apalagi kan, renang, makan yang enak-enak, apalagi sepuasnya renang kan. Dan Habis renang, tidak lapar. kalah lagi free wifi. Free wifi lagi, free towel juga, Tawal ya. free towel juga. Buruan dikepoin atau langsung aja datang ke Quest Hotel Kute begitu. Nah mungkin apalagi nih dari promo-promo mungkin di khususnya F&B yang jadi keunggulan dari Quest Kute Hotel dibanding di tempat-tempat lainnya mungkin. Jadi untuk promo yang lain juga kita punya signature menu juga. Jadi salah satu menu andalan di luar ini sih. Tapi konsepnya itu adalah tradisional. Itu namanya ayam sorosoban juga. Ayam sorob-soban. Kayaknya saya sudah pernah nyobain tuh. Oh iya. Sebelum pernah liputan ke sana. Jadi ikoniknya Quest Kute Itu memang ayam sorosoban. adalah ayam sorosoban. Dari customer juga kita dapat review juga Bagus untuk ya makanannya reviewnya ya. itu.
lumayan enak juga. Jadi beberapa tamu kita juga dapat review seperti itu sih. Baik. Di internet maupun langsung di restoran kami gitu. Mantep pokoknya. Ini dia pemirsa cerita-cerita dari F&B di Quest Hotel Kuta yang bawa program campaign 60 Second to Tokyo. Buruan yang udah kepo mungkin langsung dikepoin di Instagramnya boleh, atau mau langsung ke sana juga boleh ya. Benar sekali. Itu dia 60 Second to Tokyo. Di sini sudah dibawa beberapa menu yang udah kita cobain dan memang honestly memang rasanya enak, nggak bohong chef tadi dan juga dari beli untuk membuat minumnya. Benar sekali. Benar sekali. Nah, setelah kita bahas makan-makan nih, aku kepo dengan beli dan juga chef Oh iya. tentang kehidupan pribadi ya mungkin. Enggak sih ya. Boleh. Nah, mungkin kan kalian sebagai pelaku di industri pariwisata, khususnya di F&B nih, mungkin aku boleh tanyain gak sih sedikit, seberapa lama pengalaman kalian berkecimpung di dunia ini? Mungkin dari chef. Dari saya dulu. Baik, dari pengalaman saya sih dari sekolah sebenarnya. Sudah dari sekolah ya? SMK ya. Jadi mulai dari SMK itu tahun 2008. Oke. Jadi mulai belajar di sana untuk mengenal dunia F&B. F&B. Ya, sampai saya tamat di tahun 2011. Itu saya melanjutkan studi saya untuk kuliah di salah satu kampus pariwisata juga di Bali selama 2 tahun. Kemudian berakhir di tahun 2014 saya baru mulai karir saya sebagai Chef. cook helper. Oke. Yang betul. Cook helper dulu. Bahkan dari steward saya. Steward dulu. Ya, steward dulu. Habis itu kemudian jenjang karir naik menjadi dari steward ke cook helper, kemudian jadi cook dan naik Oke. sampai sekarang itu sudah berapa tahun ya? 2026 berarti sekitar 10 tahun ya. 10 tahun hampir. 10 tahun ya. Lebih mungkin. Ya, jadi untuk pencapaian posisi sebagai head chef itu kurang lebih 10 tahun dari posisi yang paling bawah. Paling bawah dulu. Nggak ada yang instan menuju kesuksesan, betul nggak chef? Ya benar Pak Bayu. Jadi kalau di Quest Hotel Kuta udah berapa tahun bergabung? Sudah 2 tahun. 2 tahun, oke, Ya. siap. Pengalaman yang berkesan selama 2 tahun mungkin. Jadi chef. ya salah satunya adalah ya campaign ini 60 Second to Tokyo. Jadi sebelumnya kita juga ada 60 Second to Seoul. Oke. Jadi itu juga Sudah berlalu lah ya. Sudah. Jadi kreatif banget sih di Ya. manajemen kita itu untuk membuat campaign di FB. Pertama banyak juga yang saya dapetin. Jadi banyak belajar lah. Banyak belajar. Ya. Oke, cukup berkesan lah ya. Ya benar. Ya. Kalau dari beli Didit sendiri, Baik, sudah terima kasih. berapa lama berkecimpung? Jadi dari saya sendiri terjun ke dunia industri hospitality itu Oke. dari 2016. 2016. Itu mulai dari training SMK. Oke. Kemudian tamat training selama 6 bulan as a waiter di salah satu hotel bintang 4 di Legian. Oke. Oke. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi ke diploma. Jadi itu saya mengambil diploma 2 di salah satu juga kampus pariwisata yang ada di Bali. Kemudian setelah itu melanjutkan daily worker selama kurang lebih sekitar 2 tahun, itu pun berpindah-pindah. Oke. Tidak stuck di satu tempat. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton Radar Bali mungkin Nah, itu dia. banyak yang kenal dengan saya, Ya. terutama di daerah Legian, Ya. karena base saya sebelumnya adalah di sana. Oke. Ya, sebelum bergabung ke Archie. Nah, jadi setelah saya DW di hotel sebelum di Archie, kemudian saya melanjutkan jenjang karir itu apply ke Quest Hotel Kuta. Quest Hotel Kuta. Ya. Jadi di Quest Hotel Kuta pun saya nge-apply-nya itu staff dulu di tahun 2023. Jadi staff dan merangkap langsung ke head. Jadi Langsung kebetulan ke head, ya. jadi langsung saya itu memanage tim AB service-nya.
dari baik itu dari daily, Ya. kemudian ada corporate, mungkin audit dan lain sebagainya. Itu saya menghandle, dibantu juga dengan manajemen dari yang sebelumnya saya ADW pindah ke Quest Hotel Kuta dengan pengalaman yang baru, karena sebelumnya saya anak bis club sebenarnya. Ya, sebenarnya saya anak bis club, cuman bergabung ke Archie, lebih-lebih ke Quest Hotel Kuta itu baru pertama kali melihat yang namanya banket. Ya, jadi challenge-nya ada di sana sebenarnya. Banket dengan anak istilahnya anak pool itu sangat different sekali. Ya, jadi di sana mulai belajar pelan-pelan di Quest Hotel, berjalan selama 2 tahun. Ya, start 2 tahun, kemudian naik jadi SPV, supervisornya. Luar biasa. Dan kini dipercaya sebagai supervisor di F&B. Tepuk tangan dulu. Terakhir nih aku mau nanya dari kalian berdua, tips menghadapi atau manajemen stres kerja khususnya di dunia F&B, mungkin jadi tips mungkin untuk pemirsa apa nih? Oke, dari saya mungkin ya sedikit ya Pak Bayu. Jadi tips dari saya sih, kalau misalnya lagi ngadepin situasi kerja yang begitu sibuk sehingga bisa menyebabkan stres, mungkin kita sempatkan juga waktu kita untuk menikmati hidup lah. Itu dia. Jadi, balancing lah ya. Contohnya nih yang biasa kerja di office, misalnya dari pagi sampai sore, kemudian dalam waktu kurang 6 hari, 5 atau 6 hari, ya sempatkan diri untuk healing gitu misalnya. Walaupun sejam 2 jam, jadi memang kita butuh istirahat, tapi healing itu juga penting untuk kita mengetahui dunia luar. Jadi nggak terasa juga, itu misalnya ketika kita balik kerja itu biarpun situasi lagi sibuk, mungkin kita bisa semangat, stay fresh gitu. Jadi menyempatkan diri untuk rehat sejenak lah, seperti itu ya Chef. Iya, mungkin dari dari saya sedikit aja Pak Bayu, untuk bagaimana cara kita di dunia hospitality menghadapi situasi kerja yang mungkin ada under pressure, mungkin kan menyebabkan stres atau dan lain sebagainya. Jadi kalau dari sisi saya pribadi, jadi itu saya itu melakukan yang namanya olahraga. Pelariannya olahraga ya. Olahraga, kemudian sesekali kita kunjungi tempat-tempat wisata yang ada hubungannya atau ada kaitannya dengan dunia kita yang dimana tersebut bergerak di bidang hospitality. Contohnya sekarang kan banyak hidden gem seperti itu. Jadi kita istilahnya pelarian stresnya itu ke sana. Jadi ilmu kita dapat, kemudian healing juga kita dapat seperti itu. Ya, jadi kadang-kadang kan sumpah nih di area macet terutama dan di Kuta dan lain sebagainya itu kan jenuh. Jadi kita selaku tenaga pelaku industri, jadi berusaha semaksimal mungkin ketika kita ada waktu mungkin kita larilah ke tempat-tempat yang belum kita sempat kunjungi yang ada hubungannya dengan AB service atau dunia perhotelan lainnya seperti itu. Luar biasa. Menarik sekali perbincangan kita hari ini, sangat spesial. Habis makan-makan, minum, terus kita ngebahas tips memanage stres di tempat kerja seperti itu ya. Intinya jangan terlalu dibawa stres, rehat sejenak, lalu kemudian kembali bekerja. Luar biasa. Terima kasih untuk Chef. Siap. Dan juga Prididin. Itu dia. Terima kasih. Ya, itu dia podcast kita hari ini. See you di next podcast. Bye.